li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para mahasiswa PGMI semester 3. Betul? Ya. Semester 3 ya. Ya, Pak. 1 tahun bersama-sama dalam kancah perkuliahan. Baik, selamat datang semuanya di pertemuan kita, khususnya di mata kuliah mata kuliah kita apa sekarang? Desain penelitian penelitian dan data kualitatif dan analisis data kualitatif. Tahu? Mas Sofi tahu, Mas Sofi? Kayak orang kayak orang Afrika ya, bergantian gitu-gitu. Baik, tidak masalah. Jadi materi kita saat ini adalah kita akan membahas tentang desain penelitian yang nanti kita akan pelajari mana yang kemudian cocok untuk kita pegang. Untuk apa? Untuk kemudian dijadikan landasan dalam rangka meneliti. Penelitian tidak hanya di tugas akhir, tapi penelitian pada dasarnya sudah mulai harus dirancang, diketahui oleh mahasiswa mulai sekarang, bahkan di awal ketika kalian bersama-sama di dalam suatu perkuliahan itu sudah harusnya diketahui. Tapi tidak menjadi masalah. Sekarang kita harus memperdalam bagaimana kemudian penelitian ini bisa kita kuasai sehingga kita bisa mendapatkan banyak hal berkaitan dengan konsentrasi kita ke PGMI-an. Kalau di PGMI fokusnya di apa itu? Di guru pendidikan, Pak. Pendidikan. Jadi guru. Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Guru madrasah ibtidaiyah. Apa bedanya dengan PGSD? Kalau PGSD untuk SD, Pak. Kalau MI itu kan di bawah naungan Kemenak, Bapak. SD di bawah? Kalau itu di naungan Kemenak, Bapak. Ada yang lain? Ada indikator yang lain yang lebih spesifik mungkin? Kalau nanti alasannya hanya perbedaan naungan di bawah Kemendikbud ataupun ke Kemenak, maka perilaku pembelajaran, persiapan mental, spiritual dan lain sebagainya ya sama saja. Tidak ada bedanya dong guru SD dengan guru PGMI, MI. Lebih berbasis Islami, Pak. Kalau MI, Pak. Bukan, Pak. Di PGMI itu kan kalau di masyarakat kebanyakan itu kan yang pelajaran keagamaan seperti itu. Kalau misalnya di PGSD itu kan masih minim pelajaran keagamaannya, Pak. Sama jadi saja. Nah, itu sama saja katanya. Mana yang benar ini? Coba menurut Pak Tila gimana? Menurut Pak Padon gimana, Pak Padon? Oke, baik ya. Ada maksudnya ada lingkungan yang berbeda antara MI dengan SD. Ada perilaku yang berbeda antara guru MI dan guru SD. Ini yang menjadi salah satu dari model yang membedakan antara PGMI dan PGSD. Mungkin para mahasiswa kalau di SD melihat guru yang menggunakan rok mini ya biasa saja gitu kan ya. Iya. Ya tidak pakai jilbab sudah biasa saja, nggak ada masalah gitu kan. Tapi kita tidak pernah melihat nanti umpamanya Mbak Sutiawati ngajar di MI mula-mula pakai rok mini gitu kan. Mbak Tila ngajar kemudian tidak menggunakan kerudung dan lain sebagainya. Ini akan menjadi hal yang akan dibicarakan besar gitulah kalau kita ada di lingkungan MI. Maka kemudian sebenarnya MI itu sangat komplit, lebih komplit daripada apa yang sudah secara keumuman ya
Yang secara keumuman apa komplitnya? Model, rule, karakteristiknya, guru bagaimana, itu sebenarnya sudah merupakan sumber pembelajaran bagi siswa. Jadi pakaian itu sudah dilihat oleh siswa kita bahwasanya itu adalah pembelajaran gitu kan. Itu bedanya. Makanya agama Islam itu sangat keren sekali gitu kan untuk kita pelajari. Nah, kalian berkaitan dengan konsentrasi PGMI ini, maka kemudian dibekali dengan desain penelitian dan analisis data kualitatif. Kita fokus berbicara tentang kualitatif karena ada pendekatan yang berbeda, ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan pustaka, ada juga yang mix. Ya, kuantitatif, ada juga pustaka. Pustaka dari referensi tinggal duduk dan harus banyak, minimal 30 referensi yang harus kita baca untuk kemudian dijadikan pendekatan dalam pendekatan pustaka. Tapi sekarang sudah ada yang mix, pencampuran, penggabungan antara kualitatif dengan kuantitatif. Setelah dihasilkan kualitatif, predikatnya bla 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 bla, maka kemudian dikuatkan juga dengan hasil kuantitatif yang berbentuk angka-angka ataupun statistik. Itu ya yang kalau penelitian kualitatif dia tidak mau, dia welcome dengan data statistik, tidak ada masalah karena data statistik nanti bisa dipredikatkan. Itu yang diperlukan. Tapi kalau pendekatan kuantitatif semuanya akan berbasis kepada angka-angka. Statistik itu kan angka dan lain-lain sebagainya. Jadi walaupun kemudian nanti tidak sesuai dengan realita yang ada, tapi hasilnya seperti itu, ya itu sudah selesai di kuantitatif. Bisa dipaham sampai saya? Jadi kalau dilihat, ditilik-tilik secara seksama, sebenarnya ya lebih mudah kuantitatif daripada kualitatif. Kualitatif ketika hitungannya 1 tambah 1 ya pasti 2, tidak akan berubah. Tapi kalau kualitatif, dia akan terus membutuhkan kepanjangan waktu untuk menyatakan bahwasannya data itu sudah jenuh dan tidak ada lagi. Jadi tergantung, Pak, mana yang baik? Yang dua-duanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Ketika kita berbicara tentang proses guru bagaimana mengajar, model guru bagaimana mengajar sehingga bisa meningkatkan karakteristik siswa, itu yang cocok jelas adalah kualitatif. Tapi kalau adik-adik di sini akan meneliti lab, meneliti tentang obat-obatan, meneliti hal-hal yang berhubungan dengan medis dan lain sebagainya, nggak cocok kalian menggunakan pendekatan kualitatif. Yang cocok adalah kuantitatif seperti itu. Jadi bergantung apa yang kita ingin teliti seperti itu. Ya. Berarti bergantung objeknya, Bapak. Ya, bergantung kepada objeknya. Mana yang memungkinkan data itu nanti didapati. Data apa yang sangat dibutuhkan oleh kita untuk disampaikan kepada khalayak masyarakat dari hasil penelitian itu. Sehingga berkontribusi. Tolong ditekankan di sini target daripada penelitian adalah bahwasannya hasilnya nanti berkontribusi, jangan hanya sekedar penelitian tapi tidak ada kontribusinya. Pahami ya? Banyak skripsi, banyak tesis, banyak jurnal, dia dilakukan penelitiannya karena tidak berdasarkan target yang diinginkan, ya akhirnya datanya tidak jenuh, datanya tidak valid, dia sekedar hanya melaporkan, kan? Seperti itu. Itu ya. Baik. Ya. Itu saya kira pendahuluan kita. Kemudian ini ada silabus yang perlu saya sampaikan. Ya. Ini salah. Baik, ini jelas?
Jelas ya? Iya, Pak. Baik, jelas. Ini adalah desain penelitian dan analisis data kualitatif. Bukan manajemen pendidikan ini. Ini adalah prodi pendidikan guru ya. Pendidikan guru. Bukan Madrasah. Di e-learning kemarin bukan ini Pak yang diupload. Oh, bukan ini ya. Loh, saya nanya, bukannya kemarin jenengan sudah ngupload di e-learning? Iya Pak, ngupload di e-learning itu Pak. Kan Sama disuruh download. Sudah dibaca enggak? Sudah dibaca enggak? Baca sekilas. Oh, sekilasnya itu sampai ke BGMI tadi di atas enggak? Coba lihat ya Pak. Tidak dibaca ya. Terima kasih kalau demikian. Iya, ada dibaca semua ada Pak. Iya. Bacanya dari atas atau dari tengah, Mbak? Dari atas ke bawah. Coba lihat ada berapa? ada sekilas. Itu hebatnya kalian, bacanya langsung dari bawah ke atas gitu kan. Ya. Sehingga muncul kalimat sekilas. Kalau sekilas itu cocok di info, sekilas info gitu kan. Baik. Sponsor, Pak, sponsor. Fakultas Agama Islam. Baik. Oke, baik ya, Universitas Nurul Jadid. Ini memang tiga SKS besar ini nilainya untuk kemudian IPK yang baik. Tolong diikuti dengan seksama nanti biar nilainya tinggi juga. Ini lumayan ini. Tiga PGMI. Ini sudah pernah dulu bersama saya? Belum. Ya. Sekarang juga. Nah, ya, selamat datang, salam kenal dengan saya. Nama saya Muhammad Difai. Ini email saya, ini websitenya, ini handphonenya. Miring itunya Pak. Nah, Kenapa? barusan miring. Oh, oke, baik. Jadi pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan ini. Kita sekarang ini masuk di tahap pertama. Ini perkuliahan kita pertama. Terus yang kedua pengertian penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan yang berkaitan. Mahasiswa melihat dan menyimak video di YouTube atau berdiskusi atau membaca bahan slide pada WhatsApp atau berdiskusi atau pada e-learning ya, e-learning yang yang sudah ditentukan oleh kampus ya, ini ujian. Ya, nanti dilihat di sana. Tapi kita tidak bisa berdiskusi seperti ini karena di sana hanya mengupload data, kalian memperhatikan dan kemudian memberikan komen saja. Nanti kita lihat bagaimana efektivitasnya dan kita fleksibel saja menggunakan media tadi ya. Ini saya minta tolong kepada ketuanya, nanti ini dibagi, ada 19 ya, dibagi siapa yang akan bicara seperti ini. Silakan, mungkin tidak tidak akan presentasi di depan teman-temannya, tapi dia wajib untuk mengupload dokumen file yang sudah dikerjakan berdasarkan tugas yang diberikan di dalam kelompok ini ya. Terus kemudian Tugasnya itu Kosma, Pak. Kenapa? Tugasnya Kosma. Ya, tugasnya Kosma membagi nanti ya. Baik, yang kedua, yang pertemuan ketiga, ini kita akan berbicara karakteristik, prinsip, tipe, perbedaan penelitian kualitatif. Seperti ini sama juga, nanti medianya seperti ini juga. Terus kemudian pertemuan yang keempat, survei pendahuluan dalam penelitian. Survei pendahuluan dalam penelitian, nanti setelah kita mengetahui ini dari survei pendahuluan, saya harap para mahasiswa coba berusaha untuk kemudian sebisa mungkin, alhamdulillah kalau bisa ke lapangan, atau kalau sudah memang mengajar di lembaga yang ada di PGMI, di MI itu apa yang terjadi di dalamnya, ada fenomena apa, ada sesuatu yang menarik apa di dalamnya untuk kemudian kita teliti. Seperti itu ya. Dari penelitian itu Penelitiannya itu seperti apa, Pak? Apa? Penilaian penelitiannya
Nanti Kalau diupload kita di dalam langsung diupload dalam laman, diupload dalam media laman e-learning, Pak. ya e-learning itu, ya. Di Iya, seperti itu. Nanti akan saya dampingi apa yang kurang atau apa yang sudah baik ya sudah kita perbaiki di dalamnya, kita komunikasi di dalamnya. Pertemuan yang kelima, kita akan membahas permasalahan bagaimana kemudian kita merumus latar belakang. Membuat rumusan latar belakang, menyusun latar belakang. Ini latar belakang ini menjadi hal yang sangat penting karena dia adalah otak daripada sebuah penelitian. Kalau latar belakangnya sudah jelas, konkret, maunya apa, metodenya apa, yang mau diteliti apa dan lain sebagainya, berarti itu sudah mengindikasikan, menandakan bahwasanya penelitian itu sudah betul. Maka kemudian ada yang berkata beberapa pakar bahwasanya kalau kemudian latar belakangnya proposalnya sudah sesuai, sudah bagus, berarti 50% penelitian sudah selesai. Tinggal menggali data. Makanya ini penting latar belakang. Kita akan belajar nanti latar belakang, bagaimana menyusun latar belakang dengan baik. Ya, baik. Terus apa yang harus kita lakukan? Unjuk kerja. Setiap mahasiswa, perhatikan, setiap mahasiswa membuat latar belakang dan rumusan masalah penelitian. Ditulis dalam apa namanya di kertas. Buatlah latar belakang, ngarang dah, bla 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 dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Sambil otodidak kalian mempelajari bagaimana menyusun latar belakang yang baik dalam sebuah penelitian. Ini ada yang sudah menjadi guru di MI? Kosma, Pak. Kosma. Ini, Pak. Sofi. Yang lain belum? Belum, Pak. Belum ada yang mengajar. Ya. Kosma Jumanya mengajar. Di Madin nggak pernah juga? Untuk Madin masih ada, Pak, kayaknya, Pak. Setiawati Ningsi itu, Pak. Yang Ningsi yang ngajar di mana, Mbak Setia? Madin, Mbak. Hah? Di Madin, bagus itu. Madin. Yang lain yang belum mengajar, yang belum membantu lembaga, saya sarankan, rekomendasikan untuk bersama-sama, walaupun tidak digaji gak jadi masalah. Karena ini sangat penting bagi kalian sebagai apa namanya role position ya, nanti kalian sebagai calon-calon sarjana PGMI. Jadi mulai sekarang sudah benar-benar mengetahui apa sih yang terjadi di MI itu. Masalahnya apa, bagaimana mengatasi anak-anak dan lain sebagainya, sehingga kemudian ya memang sudah ahli kalian. Jadi tidak hanya belajar teori-teori saja. Usahakan terlibat walaupun hanya 1 jam, 2 jam dan lain sebagainya seperti itu. Itu tata caranya. Jadi, gimana? Susah mencari lapangannya, Pak. Kok susah mencari lapangan? Lapangan apa ini? Lapangan bola atau lapangan apa? Lapangan penelitiannya itu, Pak. Kok susah? Makanya saya mengatakan, cobalah sekali-kali kalian melakukan pengabdian, bergabung dengan MI, membantu apanya gitu loh. Sehingga kemudian posisi kalian sebagai calon-calon guru PGMI bukan didapat setelah kalian nanti mengajar dan mendapatkan sertifikat ijazah itu. Tapi mulai sekarang sudah paham problematika yang terjadi apa, bagaimana menghadapi. Sehingga dalam perkuliahan juga nanti akan aktif. Karena kalian sudah memahami lapangan. Itu yang harus dikerjakan sekarang. Bisa dipaham Mas Fanoil? Ya. Coba berupaya, walaupun hanya 1 jam, mungkin membantu di kegiatan kepramukaan, apa dan lain sebagainya. Ini penting. Kalau kalian memang benar-benar ini sekarang adalah orang-orang PGMI. Tapi kalau nanti keluar dari sini kemudian menjadi orang yang lain, ya gak ngerti saya. Rezeki ya. Ijazahnya PGMI, ternyata posisinya di pasar mana, gitu kan? Gitu. Jadi gaya-gayaan kuliah ini. Nah, itulah maksud saya. Tapi toh walaupun nanti di manapun saja, tapi intinya profesi ini kan tetap menjadi pegangan kalian kan. Ini yang harus dikuatkan ketika kita memilih
memilih jurusan dan seperti itu. Baik, kalau sudah seperti itu, maka kemudian setiap mahasiswa membuat latar belakang ini, coba dipelajari, banyak di YouTube banyak itu, membuat rumusan, terus kemudian caranya bagaimana? Caranya tentu melakukan survei pendahuluan. Survei pendahuluan itu ya mengetahui lapangan, mengetahui keadaan. Guru MI itu apa yang selalu dihadapi, bagaimana dia mengembangkan permasalahan yang dihadapi, gitu kan? Apa yang menarik, gitu kan? Strategi pembelajaran dalam meningkatkan karakter peserta didik umpamanya. Kalian bisa mengetahui bahwasannya karakter peserta didiknya bagus, tentunya harus ada data dong dari lembaga itu. Apa yang dilakukan guru MI? Ternyata dia punya strategi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu caranya. Sehingga ilmu ke-PGMI-annya didapat dari hasil bersama-sama di MI itu. Kalau hanya di ruang kuliah, apa? Itu nanti teori saja. Bisa dia membantu, tapi kemudian kejadian yang ada di lapangan di MI berbeda-beda kan. Tidak semua teori bisa diimplementasikan ke lapangan seperti itu. MI Nurul Jadid bagus mungkin kurikulumnya, strategi kepemimpinannya, tapi belum tentu bisa diterapkan di sekolahnya Mas Fadail umpamanya, di lembaga Mas Fadail di mana? Belum tentu. Iya. Nanti akan berbeda-beda. Di daerahnya Mas Fadail nih bagaimana lingkungannya? Bagaimana guru-gurunya, bagaimana dan lain sebagainya, itu kalian sendiri yang tahu nanti. Seperti itu ya. Terus setelah melakukan survei pendahuluan, ya mencari sesuatu yang terus berkembang. Apa yang berkembang? Tadi kata saya adalah ternyata karakternya anak-anak itu sangat bagus. Dulunya tidak bagus, sekarang sudah bagus. Terus mencari sebabnya, apa penyebab daripada karakter anak-anak itu menjadi bagus. Ini salah satu contoh ya. Nanti tergantung pada kalian. Baik, ini paham? Paham. Ini di sini paham. Ini karena ada langsung pekerjaan di sini. Ada langsung pekerjaan, ya. Kurang lebih 1-3 halaman, 2-3 halaman. Kalian coba susun, nanti saya dampingi, sehingga kemudian alhamdulillah kalau nanti ketika semester akhir ini sudah bisa dijadikan proposal, tidak perlu membuat proposal lagi. Sudah selesai gitu kan. Tinggal diajukan kepada Kaprodi, oke di Kaprodi tinggal ke ujian skripsi. Sudah. Apa? Tapi untuk tugasnya ini seperti apa? Gimana? Tugas setelah ini seperti apa? Gak jelas suaranya? Tugas setelah ini itu seperti apa, Pak? Contohnya. Apakah kita melakukan penelitian di lapangan? Iya, ini sudah. Ini sudah. Iya, Mas Sofi ya. Temannya Mas Sofi apa Mas Sofinya ini? Mas Sofi ya. Ya, ini sudah. Kita langsung ke praktek ini, Mas. Biar kalian bersama saya dalam 1 semester tidak sia-sia hanya mendengarkan ceramah. Siap, Oke. Santai, langsung ke lapangan, kalian menyusun seperti ini. Ya, nanti selanjutnya tinggal pendampingan saja. Baik, kemudian yang pertemuan yang ke-6, kita akan mempelajari tentang populasi dan sampel dalam menentukan dan penentuannya. Populasi itu siapa yang akan ditanya, sampel itu bagian siapa saja yang ditanya, gitu kan? Yang akan memberikan informasi tentang apa yang kita teliti. Nah, di sini akan banyak hal nanti kita pelajari. Untuk menunjuk siapa yang akan kita teliti itu tidak sembarang di dalam penelitian kualitatif. Harus adalah orang-orang yang disebut dengan key person. Dia adalah kunci utama dalam hal yang kita ingin teliti. Setelah itu ada satu orang yang kita tanyakan, tidak boleh nanti kita menentukan orang yang kedua dengan sembarangan terserah kita, tidak. Orang yang kedua yang akan kita tanya nanti harus berdasarkan orang yang pertama. Harus berdasarkan orang pertama, rekomendasi dari orang pertama. Ini yang kemudian di dalam penelitian kualitatif disebut dengan snowball sampling. Snowball. Apa snow? Salju. Bola salju. Bola salju itu bergelinding, tambah lama tambah besar. Tambah besar, begitu. Kalau tambah kecil itu beda. Pisang goreng. Baik.
Kemudian kita juga akan mempelajari instrumen dan teknik pengumpulan data. Ingat ya, saya ajarkan kepada kalian yang benar. Skripsi itu laporan. Ya. Kalau laporan berarti di belakang skripsi itu ada bahan. Paham? Buku kas keuangan itu kan hanya laporan. Tapi di belakang laporan itu kan ada nota-nota. Betul? Nah, laporan tidak akan bisa ditulis kalau tidak ada notanya, betul? Nota-notanya. Betul. Laporan keuangan tidak akan bisa disusun kalau tidak ada uangnya, betul? Betul. Nah, sama dengan penelitian, sebenarnya skripsi itu sebenarnya tidak ada kalau dia tidak ada berkas-berkas di dalamnya, di belakangnya. Jadi skripsi yang baik, tesis yang baik, dia akan punya berkas-berkas yang lengkap, bahkan lebih tebal itu daripada apa yang dilaporkan. Understand? Yes. Nah, itu namanya instrumen. Itu namanya instrumen. Jadi hoak kalau ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, ternyata dia berkas-berkasnya tidak ada. Berkas transkrip interview, transkrip observasi, transkrip daripada dokumentasinya juga dan lain-lain sebagainya. Reduksi datanya ada apa tidak dan lain sebagainya, itu harus lengkap. Itu penelitian yang benar. Sehingga kita tidak ujuk-ujuk mula-mula mengatakan, oh itu biru, oh itu merah. Tidak. Merah dan biru itu ditentukan berdasarkan data yang sangat lengkap dan jenuh di dalam penelitian kualitatif. Gitu ya. Baru kemudian teknik pengumpulan datanya. Bagaimana teknik pengumpulan data? Kurang lebih ada 3. Nanti kita akan mempelajari ada interview, wawancara dengan key personnya tadi, terus kemudian mengobservasi benar nggak yang dikatakan oleh informan tadi. Informan istilahnya ya kalau di dalam kualitatif itu, kalau dalam kuantitatif itu responden gitu ya. Terus kemudian datanya ada nggak? Dokumentasinya ada nggak? Fotonya ada nggak? Berkasnya ada nggak? Jadi tiga-tiganya harus lengkap. Baik, setelah itu kemudian UTS kita seperti biasa kalian mengumpulkan apa namanya bab 1. Bab 1 itu adalah proposal tadi. Kan selama perkuliahan ini saya dampingi. Nanti kalian kirim baik WA dan lain sebagainya. Nanti saya kirim lagi seperti itu. Pada ini nanti dikumpulkan ya. Proposal. 6 bulan telah bisa membuat proposal. Enak kan? Nanti semester akhir nggak usah buat proposal. Ini ajukan nanti. Tapi nanti bisa saja nanti saya memberikan soal untuk dijawab dalam bentuk Google Form. Ya, baik di e-learning dan lain sebagainya nanti. Atau nanti di Google Form aja yang saya berikan untuk mengetahui pemahaman kalian. Kemudian pertemuan yang ke-9 ada tahapan penelitian kualitatif. Bagaimana tahapannya? Ini sangat mudah saja karena ini menjadi step-stepnya dalam langkah-langkah dalam kita meneliti di dalam pendekatan kualitatif. Terus kemudian ada pertemuan yang ke-10 ini teknik analisis data. Ini yang agak lama, menganalisis data kualitatif. Apa yang telah kita dapatkan dari wawancara sekian banyak orang itu belum dikatakan data. Ya. Apa yang kita amati dari lembaga itu sekian banyak pengamatan itu juga masih belum data. Apa yang kita kumpulkan dari berkas-berkas itu belum lagi juga dikatakan data. Kapan data itu, Pak? Data itu setelah dianalisis. Oke. Menganalisis apa? Menganalisis dokumen-dokumen yang didapatkan dari lapangan. Tata cara mengerjakan bagaimana? Reduksi data istilahnya. Data reduction. Jadi dipilah-pilah yang tidak berkaitan dengan tema kita, judul kita ya dibuang. Yang kemudian berkaitan kita ambil gitu kan, fokus. Kalau masih kurang,
ya kita ke lapangan lagi. Itu penelitian kualitatif. Memang sampai jenuh, sampai emok bener gitu kan. Sampai tidak ada lagi yang mengatakan yang lain gitu loh. Itu kalau penelitian kualitatif. Jadi sebenarnya memang membutuhkan waktu yang panjang. Maka di akhir nanti pada metode penelitiannya itu nanti akan disampaikan bahwasanya ada perpanjangan waktu untuk kemudian memvalidkan data yang kita temukan itu. Itu ya. Baik. Kemudian validitas data, reliabilitas penelitian kualitatif ini berkaitan dengan kevalidannya. Tentu setelah tadi direduksi ya, reduksi ya. Reduksi itu memilah-milah tadi kata saya. Terus kemudian bagaimana kita memaparkan data kualitatif yang berkaitan. Ini penting. Sekian banyak mahasiswa tidak paham tentang bagaimana memaparkan data yang telah didapatkan setelah reduksi data itu. Kalau secara ideal berdasarkan metodenya Friedley itu satu temuan harusnya didukung oleh 5 satuan data. 5 satuan data itu maksudnya apa, Pak? Bisa terdiri dari 3 wawancara, kemudian 1 observasi, 1 dokumentasi. Baru kita mengatakan bahwasannya mobil itu biru. Seperti itu. Kalau belum seperti itu, ya berarti masih perlu dipertanyakan kevalidan dan reliabilitasnya ini. Keterpercayaannya itu ya. Nanti ada caranya, nanti akan saya berikan ada formnya agar kalian paham. Terus kemudian ketentuan pemaparan data kualitatif menurut Friedley nanti saya berikan, ini 1 paket kurang lebih 2 pertemuan. Kemudian triangulasi ini adalah berkaitan dengan mencocokkan antara dokumen data yang diperoleh dari interview dengan data yang diperoleh dari observasi dengan data yang diperoleh dari dokumentasi. Ini kemudian disebut dengan triangulasi. Maka kalau kemudian 1 temuan mobil itu biru ternyata hanya didapatkan dari data interview, maka itu salah. Karena nanti data interviewnya tidak bisa diujikan dengan data observasinya, karena data observasinya tidak ada. Ini yang banyak terjadi pada penelitian baik skripsi dan tesis itu. Bahkan kemudian juga tidak ada dokumentasinya. Tapi mula-mula kemudian ditarik kesimpulan, misalnya ketemuannya seperti ini, padahal datanya belum konkret, belum lengkap. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-15 kita berdiskusi, mungkin seperti ini juga lagi nanti berdiskusinya, karena di laman e-learning Unoja itu tidak disiapkan seperti ini ya. Jadi mungkin kita bisa menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Kita bincang-bincang apa yang sudah kita peroleh, apa dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, saya mengharap setiap mahasiswa sudah bisa mengumpulkan bab 3. Jadi yang harus dikumpulkan adalah bab 1 dan bab 3. Ini kalian tinggal copy paste, tapi copy paste-nya harus sesuai dengan keinginan kalian. Kalian menginginkan apa di metode penelitian ini, menggunakan apa dalam meneliti judul variabel yang kalian inginkan itu. Itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi semuanya sudah disiapkan di dalam berbagai penelitian. Tinggal copy paste saja dan disesuaikan. Terus kemudian mungkin ada soal yang perlu dijawab nanti di Google Form itu. Saya kira demikian. Ini yang berkaitan dengan pembahasan kita ke depan. Ini sudah jelas sekali ya tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Setiap minggu. Ini sepakatnya hari apa berarti ini, Mbak Mardia? Tetap seperti kemarin ya? Atau bagaimana? Tergantung kesepakatan bersama, Pak. Teman-teman maunya gimana? Voting bersama, enaknya gimana? Baik, silakan ditentukan. Saya menunggu. Gimana teman-teman? Apa tetap sesuai dengan jadwal atau gimana? Sesuai jadwal aja, Pak. Sesuai dengan jadwal aja, Jadwal aja, Pak.
Baik. Baik, kalau demikian kita tetap jam berapa kemarin itu? 10.20 ya? 10.20. 10.20 ya. Mungkin tatap muka kita kalau ada seperti ini ya kurang lebih 30 sampai 40 menit. Tapi kalau di e-learning ya kalian sekarapnya kalian dan mau dibuka sampai malam boleh tuh e-learning itu. Ya, karena bebas, tidak ada siapa-siapa di situ. Oke, kemudian penilaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi pemaparan tentang materi desain penelitian dan analisis data kualitatif yang bisa saya sampaikan. Semoga ini berkah dan kita banyak mendapatkan ilmu ya dari apa yang kita sudah diskusikan bersama-sama. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di dalam kolom forum diskusi yang ada di e-learning ataupun secara langsung di WA. Terima kasih, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.